Ibu Bapak sekalian, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu Bapak sekalian? Semoga Ibu Bapak sekalian dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi yang masih belum usai ini. Tak lupa kami doakan juga kepada rekan-rekan penyelenggara pemilu yang sudah memulai tahapannya, baik KPU ataupun Bawaslu, semoga selalu berada dalam lindungan dan dijauhkan dari berbagai penyakit yang ada. Nah, Ibu Bapak sekalian, pada siang hari ini kita akan kembali ke kelas virtual Perludem. Di hari Rabu ini, kita akan membahas mengenai persiapan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dalam hal ini dalam konteks manajemen pemilu. Maka dari itu, pada siang hari ini kita akan membahas mengenai apa saja sih yang perlu dipersiapkan ketika melakukan perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi, namun dalam konteks manajemen pemilu. Dalam konteks penegakan hukum perselisihan hasil pemilu nanti akan dijelaskan di topik yang terakhir soal penegakan hukum pemilu, di mana nanti Mas Fadli dan juga Mbak Titi nanti akan menjelaskan secara spesifik. Namun pada siang hari ini kita akan membahas dari konteks manajemen pemilu mengenai hal-hal apa saja yang kemudian perlu dipersiapkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesi kita pada hari ini nanti Mas Fadli akan menyampaikan materi paparan berkaitan dengan hal-hal apa saja yang kemudian perlu dipersiapkan, dan nanti mungkin kita bisa diskusikan dalam sesi tanya jawab berikutnya seperti itu. Namun sebelum memulai diskusi kita pada siang hari ini, saya kembali ingatkan kepada Ibu Bapak sekalian selama diskusi berlangsung untuk menonaktifkan mikrofonnya dan juga tidak menekan tombol presentasi sekarang yang ada di pojok kanan bawah, karena nanti itu akan menghilangkan tampilan presentasi yang sedang dipaparkan, seperti itu. Nah, baik Ibu Bapak sekalian, pada sesi kali ini dan juga nanti di sesi topik penegakan hukum, kita akan lebih banyak berdiskusi dengan Mas Fadli dan juga Mbak Titi dan Mas Usep berkaitan dengan penegakan hukum pemilu yang memang menjadi concern utama dari Mas Fadli. Nah, untuk itu siang hari ini Mas Fadli nanti akan memaparkan hal-hal apa saja yang nanti kemudian kita bisa diskusikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali kelas virtual Perludem untuk chapter manajemen pemilu, dan hari ini subtemanya adalah persiapan menghadapi gugatan ke MK. Nah, tapi di awal saya akan batasi bahwa kita belum akan mendiskusikan soal mekanisme dan proses perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, karena itu akan nanti dibicarakan secara lebih dalam di dalam chapter penegakan hukum. Tapi persiapan menghadapi gugatan ke MK di dalam bagian penetapan hasil pemilu ini akan lebih banyak membahas hal-hal mendasar dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses perselisihan hasil dan menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi. Nah, kita akan mulai sesinya. Silakan dilanjutkan Mas Heroik slide-nya. Nah, pada sesi hari Senin yang lalu, saya dengan Mbak Nisa sudah menyampaikan bahwa ada 3 hal prinsip di dalam tahapan penetapan hasil pemilu. Nah, satu di antara 3 itu adalah tahapan penetapan hasil pemilu itu akan menjadi titik yang menentukan apakah hasil pemilu akan digugat secara hukum atau tidak. Jadi setelah hasil pemilu ditetapkan oleh KPU sebagai penyelenggara pemilu, nanti itu akan dilihat apakah ada peserta pemilu yang kemudian mengajukan upaya hukum terhadap hasil pemilu yang sudah ditetapkan oleh KPU. Dan hari, jam, tanggal penetapan hasil pemilu itu akan sangat menentukan terhadap batasan waktu yang dimiliki oleh para peserta pemilu yang ingin mempersoalkan hasil pemilu yang ditetapkan oleh KPU. Jadi ini kita akan membahas titik penting dari penetapan hasil pemilu sebagai sebuah rangkaian dari tahapan pemilu yang nanti di dalamnya ada proses perselisihan hasil pemilu. Lanjut. Nah, apa saja hal penting yang diperhatikan tentang gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang poin-poin yang ada di dalam pemaparan ini itu berkaitan dengan penetapan hasil pemilu. Nah, pertama tentu saja waktu pengajuan permohonan.
Karena kita tahu sebuah tahapan pemilu itu adalah rangkaian yang sudah diatur, dipersiapkan sedemikian rupa, detail time frame waktunya sudah ditentukan sebelum tahapan pemilu itu dimulai, termasuk juga waktu untuk kemudian mengajukan perselisihan hasil pemilu. Nah, waktu mengajukan perselisihan hasil pemilu ini juga ditentukan oleh hari, tanggal, dan jam penetapan hasil pemilu dilakukan. Nanti kita akan membahas bagaimana nanti waktu pengajuan perselisihan hasil pemilu ketika dikaitkan dengan waktu, hari, dan tanggal penetapan hasil pemilu. Nah, yang kedua, hal yang penting itu adalah objek permohonan. Karena terminologi di dalam perselisihan hasil pemilu itu adalah permohonan ke Mahkamah Konstitusi, maka penting untuk mengklirkan apa sebetulnya yang menjadi objek dari perselisihan hasil pemilu itu. Karena yang namanya sengketa hukum, kalau kemudian objeknya salah, maka akan terjadi yang namanya error in objecto, atau sengketanya tidak bisa diproses karena objeknya tidak jelas atau objeknya salah sasaran. Nah, makanya objek permohonan menjadi penting. Apa yang kemudian menjadi objek? Nah, yang kedua, pemohonnya. Siapa aktor yang kemudian menjadi pemohon di dalam sebuah perselisihan hasil pemilu, yang ini juga akan sangat ditentukan dari penetapan hasil pemilunya. Penetapan hasil pemilu akan kemudian menjadi cerminan awal siapa orang yang akan mengajukan gugatan ke MK, siapa orang yang nanti akan berposisi sebagai pihak terkait, kalau termohonnya kan sudah pasti penyelenggara pemilu. Nah, makanya penetapan hasil pemilu akan menjadi sangat menentukan untuk ya, ada yang menekan presentasi Nasrullah Matike, jadi presentasinya hilang, Mas Erik. Mohon dibantu. Nah, jadi itu Bapak Ibu semua mohon untuk tidak memencet tombol presentasi karena itu akan mengganggu teman-teman yang lain yang sedang melihat dan memperhatikan apa yang sedang disampaikan. Nah, saya lanjutkan. Siapa pemohonnya itu akan juga sangat ditentukan oleh penetapan hasil pemilu. Nah, yang kedua, yang berikutnya itu soal daerah pemilihan yang dipersoalkan. Yang dipersoalkan artinya daerah pemilihan yang kemudian dibawa untuk diuji keabsahan hasil pemilunya ke Mahkamah Konstitusi. Karena kan kalau dalam pemilu legislatif itu kan ada daerah pemilihan yang diatur secara spesifik. Mulai dari level DPR, DPRD provinsi sampai DPRD kabupaten kota, itu kan ada pecahan-pecahan satuan wilayah yang kemudian menjadi daerah pemilihan. Daerah pemilihannya mana saja, ini tentu akan juga ditentukan oleh penetapan hasil pemilu. Dapil mana yang kemudian akan dipersoalkan. Nah, yang berikutnya itu adalah pokok-pokok persoalan yang dimohonkan. Jadi, hal-hal apa saja yang kemudian menjadi argumentasi yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi ketika ingin mengajukan perselisihan hasil. Dan tentu saja alasan-alasan permohonan itu berbasiskan kepada penetapan hasil pemilu dan dari rangkaian proses yang sebelumnya sudah dilakukan. Nah, yang terakhir tentu soal alat bukti permohonan, karena hukum dan perselisihan atau sengketa hukum pasti akan bicara soal ketajaman dan kesahihan alat bukti, dan yang paling penting mampu kemudian meyakinkan hakim konstitusi terhadap argumentasi yang disampaikan dengan alat bukti yang didukung. Jadi ini hal-hal penting yang diperhatikan untuk mempersiapkan gugatan ke MK, yang semuanya ini akan dimulai ketika hasil pemilunya ditetapkan. Nah, kenapa itu menjadi penting ketika kita membahas penetapan hasil pemilu, itu juga akan berdampak kepada persiapan untuk mengajukan gugatan ke MK. Boleh lanjut, Mas Heroik? Nah, kita coba lihat secara secara awal terkait dengan hal-hal yang kemudian penting untuk diperhatikan. Ini secara lebih detail nanti akan dibahas di dalam chapter penegakan hukum khusus untuk perselisihan hasil, tapi ini kita singgung sedikit saja dan mengaitkannya dengan konteks tahapan penetapan hasil. Nah, pertama, waktu mengajukan permohonan. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, kita paham bahwa ada batasan waktu yang ditetapkan oleh regulasi pemilu untuk kemudian mengajukan perselisihan hasil pemilu. Jadi, kalau untuk pilkada, terhitung 3 hari sejak KPU mengumumkan perolehan suara.
Jadi kalau KPU, baik KPU kabupaten, kota, atau provinsi, misalnya mengumumkan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon itu pada hari Rabu 8 Juli pukul 10.00 misalnya, artinya sejak Rabu 8 Juli pukul 10.00 itu 3 hari ke depannya itulah batasan waktu bagi bakal calon atau calon kepala daerah untuk kemudian mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, yang kedua, untuk pemilu legislatif itu diberikan waktu 3 kali 24 jam. Jadi dia satuan waktunya tidak hari, tapi betul-betul 24 jam. 3 kali 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara oleh KPU secara nasional. Kalau misalnya KPU menetapkan hasil pemilu secara nasional itu pada Rabu 8 Juli pukul 11.00 misalnya, maka batasan waktu terakhir bagi peserta pemilu untuk mengajukan perselisihan ke Mahkamah Konstitusi adalah 8, 9, 10, dan 11 Juli, berarti batasan waktu terakhirnya di pukul 11.00 juga. Nah, untuk pemilu presiden berbeda lagi. Jadi untuk pilkada, pemilu legislatif, pemilu presiden, itu berbeda-beda batasan waktunya. Kalau kemudian dikaitkan dengan implementasi dari batasan waktu yang disebutkan oleh undang-undang ini. Kalau pemilu presiden itu disebutkan 3 hari setelah penetapan hasil pemilu. Jadi 3 hari setelah penetapan hasil pemilu itu, kalau pemilunya ditetapkan hari ini, 8 Juli 2020, artinya 3 harinya itu mulai terhitung pukul tanggal 9 Juli. Karena 3 hari setelah. Jadi hari yang mulai dihitung itu hari setelah penetapan hasil pemilu. Nah, ini menurut saya penting untuk dibuat secara konsisten, agar memberikan kesempatan yang sama juga. Karena kalau dihitung sebetulnya yang paling susah pemberkasan dan mengkonsolidasikan permohonan itu kan pemilu legislatif. Akan lebih berat sebetulnya kalau waktunya 3 kali 24 jam, seandainya KPU misalnya menetapkan hasil pemilu itu pada hari Jumat. Sementara hari Sabtu dan Minggu itu kan bukan hari kerja. Dan kita semua tahu ada kebutuhan untuk melakukan leges terhadap alat bukti permohonan, dan itu kan biasanya dilakukan di kantor pos ya, leges-leges itu. Dan kemudian kan waktunya menjadi sangat pendek. Belum lagi kemudian jarak yang tidak sama antara satu daerah ke daerah yang lain terkait dengan akses mengajukan permohonan ke MK. Itu ada 3 varian waktu yang berbeda-beda soal waktu. Nah, terkait dengan objek permohonan, tentu saja objek permohonannya adalah keputusan KPU tentang penetapan hasil pemilu untuk semua level tingkatan. Kalau untuk pilkada, tentu keputusan KPU tentang perolehan suara pasangan calon, baik di tingkat kabupaten, tingkat kota, atau tingkat provinsi. Kalau untuk pileg itu, objeknya adalah keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional. Nah, nanti kan keputusan itu banyak sekali lampiran-lampirannya ya. Teman-teman lawyer yang pernah beracara di MK, khususnya yang menangani perselisihan hasil, pasti sudah paham soal ini. Nah, untuk Pilpres tentu keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara tentang pemilu presiden. Jadi ini objeknya. Jadi objeknya itu keputusan KPU. Nah, tidak boleh berita acara kalau untuk perselisihan hasil. Tidak boleh juga objek-objek yang lain atau keputusan-keputusan yang lain. Objeknya keputusan KPU, karena itu disebutkan clear di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi. Lanjut. Nah, siapa pemohonnya? Nah, pemohonnya tentu kalau untuk pilkada tentu pasangan calon yang kemudian merasa dirugikan atau pasangan calon yang kalah dari perolehan suara yang sudah ditetapkan oleh KPU. Nah, khusus untuk pilkada dengan calon tunggal, pemantau pemilu yang terakreditasi dapat menjadi pemohon. Jadi kalau misalnya ada daerah yang melaksanakan pilkada dengan calon tunggal, pasangan calon tunggalnya menang, kemudian ada pemantau pemilu yang memandang bahwa ada proses pemilu yang mestinya tidak sesuai
dengan aturan hukum dan penting untuk dipersoalkan, maka pemantau pemilu bisa punya legal standing atau punya kedudukan hukum untuk mengajukan diri sebagai pemohon dalam perselisihan hasil. Tapi hanya untuk daerah yang melaksanakan pemilihan dengan calon tunggal. Kalau tidak ada pemilihannya tidak dilaksanakan dengan pemilihan dengan calon tunggal, pemantau pemilu tentu tidak punya kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Kalau untuk pemilu legislatif, tentu partai politik peserta pemilu untuk DPR dan DPRD. Nah, terkait dengan pemilu legislatif, boleh perseorangan anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik, ya kan, dalam sistem pemilu kita membuka kemungkinan perolehan suara di internal partai politik itu juga akan memunculkan sengketa antara caleg di satu partai X, antara caleg nomor 1 dengan caleg nomor 2. Itu diperbolehkan, tetapi dengan syarat mereka diperbolehkan mengajukan sengketa setelah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketum dan sekjen parpol. Jadi sengketa internal antar partai politik itu boleh, sengketa internal di dalam partai politik itu boleh sepanjang itu sudah direstui oleh ketua umum partai politik mereka. Perseorangan calon anggota DPD untuk pemilu DPD dan pasangan calon presiden untuk pemilu presiden. Daerah pemilihan yang dipersoalkan itu juga akan sangat ditentukan pasca penetapan hasil pemilu. Ini menjadi penting karena tentu akan jadi persiapan bagi penyelenggara pemilu di daerah untuk menyiapkan jawaban alat bukti. Kalau misalnya hasil pemilu yang dipersoalkan itu adalah pemilu DPR di daerah pemilihan Sulawesi Selatan 1 misalnya, atau di daerah pemilihan DKI Jakarta 2, dan tentu teman-teman KPU di daerah tersebut perlu menyiapkan jawaban terhadap permohonan dan menyiapkan alat bukti yang akan mendukung jawaban dari permohonan yang diajukan. Nah, persiapan bagi pemohon untuk menyiapkan alasan permohonan dan alat buktinya. Jadi sama sebetulnya kalau pemohon menyampaikan argumentasi permohonannya, kalau penyelenggara tentu menyampaikan jawaban. Nah, pihak terkait juga akan menyiapkan keterangan dan juga akan mengajukan alat bukti. Pihak terkait ini adalah orang yang bisa saja terdampak akibat sebuah perselisihan hasil yang dimohonkan oleh salah satu peserta pemilu. Biasanya kalau sederhananya kita ingin memahami, pihak terkait ini biasanya orang yang ditetapkan sebagai pemenang oleh KPU di dalam penetapan hasil pemilu. Dan itu biasanya akan jadi pihak terkait dalam perselisihan hasil. Nah, Bawaslu juga sebagai salah satu pihak yang akan nanti memberikan keterangan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Ya, lanjut. Nah, lalu pokok persoalan dan alat bukti permohonannya. Ini tentu akan menguji surat atau tulisan, menguji keterangan pihak, keterangan saksi, ahli, keterangan pihak lain, dan atau petunjuk yang berkaitan dengan perolehan suara. Dan kuncinya, tentu semua yang disampaikan di persidangan di Mahkamah Konstitusi itu harus punya signifikansi untuk mengubah hasil pemilu. Jadi, kalau permohonannya misalnya mengargumentasikan banyaknya terjadi kecurangan, manipulasi, kesalahan penghitungan suara, dan lain sebagainya, penting untuk juga dibuktikan kalau semua argumentasi itu dikabulkan oleh MK, itu akan signifikan untuk mengubah hasil pemilu. Kalau tidak signifikan untuk mengubah hasil pemilu, ya biasanya tidak akan dikabulkan oleh MK. Itu cara berpikir MK paling tidak yang kami ikuti dalam proses penyelesaian hasil pemilu. Nah, ini bagian terakhir, catatan-catatan persoalan yang kemudian kita dapatkan dari tahapan penetapan hasil yang berkaitan dengan proses pengajuan perselisihan ke MK adalah waktu yang sangat singkat untuk mengajukan permohonan. Jadi waktu 3 hari sejak diumumkan oleh KPU untuk pilkada itu dirasa cukup berat bagi daerah-daerah yang aksesnya lumayan jauh. Nah, termasuk juga 3 kali 24 jam untuk penyelesaian pemilu legislatif itu juga dipandang cukup menyulitkan karena artinya kalau itu harinya hari libur tetap akan dihitung. Nah, ada juga beberapa evaluasi terhadap penyelesaian perselisihan hasil yang juga kita dapatkan karena objeknya itu adalah keputusan KPU tentang
penetapan hasil pemilu, seringkali teman-teman peserta pemilu kesulitan mendapatkan surat keputusan tentang objek permohonan ini. Ya dengan berbagai alasan lah. Dan ini tentu menjadi salah satu hal yang krusial karena keputusan itu menjadi penting karena itulah objek permohonan. Jadi kalau dia tidak dapat objek permohonannya ya susah kalau ingin mempersoalkan hasil pemilu. Dan yang terakhir, waktu yang terbatas untuk menyiapkan alat bukti bagi pemohon di dalam perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi. Karena waktu pendaftarannya sangat singkat dan kemudian juga jarak yang tidak sama, jauh, ini juga menjadi soal untuk menyiapkan alat bukti. Itu yang berkaitan dengan penetapan hasil pemilu kalau kemudian kita melihatnya dengan persiapan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Mas Heroik, kalau ada tambahan, disilakan. Baik, terima kasih Mas Fadli. Nah, Ibu Bapak sekalian, tadi itu adalah salah satu bentuk pengantar sebetulnya materi yang dipaparkan oleh Mas Fadli. Karena sebetulnya nanti di sesi penegakan hukum pemilu, Mas Fadli akan lebih banyak mengeksplor bagaimana sih sebetulnya konteks persiapan perselisihan hasil pemilu dan apa saja yang kemudian menjadi hal-hal krusial yang perlu diperhatikan dan bagaimana dinamikanya ketika perselisihan hasil pemilu itu terjadi khususnya di Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi apa yang tadi dipaparkan oleh Mas Fadli berkaitan dengan hal-hal apa saja yang kemudian perlu diperhatikan itu sebagai sebatas pengantar untuk melihat dalam konteks manajemen penyelenggara pemilu. Nah, Ibu Bapak sekalian, untuk sesi berikutnya kita langsung buka saja sesi diskusi, tanya jawab, atau ada pandangan lain dari Ibu Bapak sekalian berkaitan dengan persiapan gugatan ke Mahkamah Konstitusi pasca penetapan hasil pemilu. Kami persilahkan, silakan Ibu Bapak sekalian jika ada yang mau menambahkan, bertanya, bisa dinyalakan mikrofonnya. Pak Farhan, silakan Pak Farhan. Enggak, saya menyimak dari Sulawesi ini, Mas. Ya, silakan Pak Farhan. Kebetulan saya ikut di pemilu 2019 kemarin, kami di KPU Provinsi Sulbar dan 6 kabupaten itu totalnya ada 10 mendapatkan gugatan di MK. Alhamdulillah, kalau bahasa sederhananya kami menang karena 5 permohonan tidak dapat diproses dan 5 lainnya tidak dapat dikabulkan. Kira begitu, saya tidak salah ingat. Hampir sama yang disampaikan tadi Pak Fadli, itu saya kira seperti itulah, memang ada kendala-kendala tentang waktu, kemudian tapi alhamdulillah kami bisa merampungkan. Ada satu kendala sih sebenarnya yang kalau boleh bercerita ya, ini soal manajemen logistiknya sebenarnya alat bukti ini. Ya, ketika bayangkan kalau berita acara atau alat bukti misalnya C1 dari semua TPS mau dibawa, itu biaya logistik untuk membawanya ke Jakarta itu bisa puluhan juta. Ya, karena kalau kita print di Jakarta dan digandakan di Jakarta, kemudian dilegis di Jakarta, itu kan waktunya nggak cukup. Ya, jadi itu ya kira-kira tantangannya, penyiapan alat bukti, penggandaan, dan penyusunannya. Itu ya. Kalau bercerita pengalaman ini Mas Fadli dan Mas Heroik, itu yang kira-kira, karena kalau saya bisa share fotonya itu berkontainer-kontainer itu yang kami harus bawa ke sana, kontainer plastik maksud saya, dan pesawat, kemudian langsung diregistrasi. Itu kira-kira yang kalau pengalaman kami, karena akhirnya itu kan menjadi bahan bagi lawyer yang ditunjuk untuk mengelola itu. Tapi paling tidak dari sejak awal persiapan, kemudian penyiapan, digandakan, kemudian disusun dan seterusnya, itu tentu pengalaman yang berharga juga bagi kami, bagaimana mengantisipasi agar bisa dipenuhi dalam waktu yang tidak singkat itu. Ya, cuma tadi itu kan, kalau saya rajin mengikuti diskusi Perludem ini, selalu yang dikembangkan itu adalah efisiensi biaya dan seterusnya. Nah, kalau membawa biaya alat bukti yang puluhan juta itu kan, ya tentu satu sisi mungkin bisa dipikirkan nanti bagaimana penyiapan alat bukti yang lebih ramah terhadap anggaran, kira-kira begitu. Demikian Mas Ustaz, kasih.
Terima kasih Pak Farhan, saya kira ini sharing yang menarik ya, bagaimana kompleksitas penyelenggara pemilu, khususnya KPU, dalam mempersiapkan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Tadi Pak Farhan bercerita bagaimana kemudian dalam menyiapkan alat bukti ini, tidak sedikit uang yang dikeluarkan untuk mengirim alat-alat bukti tersebut untuk dikirim ke Jakarta, seperti itu. Nah, Ibu Bapak sekalian, ada sharing pengalaman lain dari Ibu Bapak sekalian sebelum nanti ditanggapi oleh Mas Fadli. Khususnya Ibu Bapak penyelenggara pemilu, saya lihat di sini ada teman-teman Bawaslu, ada teman-teman KPU, ataupun teman-teman pemantau pemilu. Silakan jika ingin sharing pengalamannya berkaitan dengan persiapan perselisihan hasil pemilu. Silakan Ibu Bapak. Oke, mungkin sambil menunggu bisa direspon dulu Mas Fadli. Sharing Pak Farhan tadi, silakan Mas Fadli. Ya, betul sekali Pak Farhan bahwa salah satu tantangan bersidang di MK itu kan memang menggandakan menyiapkan alat bukti ya, karena kan semuanya mesti dibuat 12 rangkap. Dan kita semuanya tahu kan bagaimana kemudian banyaknya dokumen, berkas, dan file yang harus disiapkan oleh teman-teman KPU. Saya juga teringat waktu itu ya, salah satu komisioner KPU, tapi saya lupa siapa yang waktu itu menceritakan, waktu Pilpres saja, waktu Pilpres 2014 atau 2014 ingat saya, itu untuk menyiapkan alat bukti KPU sebagai termohon itu hampir 1 miliar lebih untuk kemudian menggandakan, menyiapkan pemberkasan dan segala macam. Nah, ini memang jadi salah satu tantangan. Nah, belum lagi bagi teman-teman penyelenggara di daerah, biaya mengangkutnya ke Jakarta kan itu juga luar biasa beratnya kan kalau kertas dibawa dari luar daerah. Nah, makanya kita salah satu yang didorong adalah ketentuan hukum acara MK perlu didetailkan dan dikelirkan di dalam undang-undang MK. Atau paling tidak dalam undang-undang pemilu. Jadi misalnya bagaimana memanfaatkan akses terhadap alat bukti dengan wujud elektronik sehingga tidak lagi kemudian membawa hard file, dan tentu penting untuk dipikirkan. Jadi ini membuat kita mesti merenung secara mendalam bagaimana kemudian mengatur dan memastikan validitas dokumen yang kemudian biasanya dibawa dalam bentuk hard file dijadikan dokumen elektronik. Nah, apalagi kan sekarang penggunaan surat-surat secara elektronik kan juga sudah sangat jamak digunakan dan sudah menjadi sebuah kebutuhan juga dalam penyelenggaraan birokrasi, penyelenggaraan negara, dan sudah diakui juga sebagai sebuah dokumen yang sah. Nah, makanya diskursus terkait dengan bukti elektronik atau bukti dalam wujud elektronik yang berbentuk surat, berbentuk tulisan itu mesti penting untuk dipikirkan menurut saya. Dan memang ini membutuhkan ketentuan yang fair dan rigid di dalam hukum acara. Karena kalau tidak jelas, justru menimbulkan persoalan baru ya percuma saja. Karena yang namanya hukum acara dia tentu harus memproteksi upaya-upaya material yang diajukan oleh para pihak sehingga tujuan dari para pihak itu tetap dapat tercapai. Nah, saya sepakat Pak, perlu difikirkan bersama soal bagaimana menyederhanakan dokumen-dokumen dalam sebuah persidangan di MK. Itu jawaban saya dan respon saya. Terima kasih Mas Fadli. Saya jadi tertarik Mas Fad. KPU kan berencana untuk menggunakan rekapitulasi suara elektronik, Mas, atau direkap seperti itu ya. Nah, kedepannya meskipun ini masih dipersiapkan dan kalau kita lihat dari segi undang-undang pemilu kita, memang belum secara spesifik mengatur penggunaan e-rekap. Dan itu hanya diatur di dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pilkada saja. Dan klausulnya pun bukan spesifik menyebutkan rekapitulasi dengan elektronik, tetapi pemungutan dan penghitungan suara menggunakan sistem elektronik atau e-voting seperti itu. Nah, ketika nanti misalnya e-rekap ini direalisasikan dan ketika ada perselisihan hasil pemilu, apakah bukti digitalnya itu biasanya seperti apa, Mas? Apakah kemudian ada hal yang spesifik yang kemudian perlu diatur di dalam undang-undang pemilu kita
ketika kita menggunakan sistem elektronik tersebut dalam rekapitulasi hasil, yang biasanya ketika persisian hasil pemilu dengan cara-cara konvensional tadi yang seperti Pak Farhan bilang, harus bawa berita acara dan seterusnya, apakah itu masih tetap dilakukan ketika ke Mahkamah Konstitusi? Silakan Mas Fad. Mikrofonnya Mas Fad, tolong aktifkan mikrofonnya. Ya. Saya sudah ngomong banyak tadi padahal. Dunia peradilan kita kan semakin berkembang. Mahkamah Agung misalnya sekarang mengembangkan yang namanya e-court atau electronic court. Dan ya lepaslah dari masih mencari bentuknya, tapi ini adalah upaya untuk memodernisasi perkembangan peradilan sesuai dengan kebutuhan kecepatan dari berkembangnya teknologi dan informasi. Jadi upaya untuk kemudian menyederhanakan sebuah proses pemeriksaan persidangan, terutama terkait dengan bukti-bukti yang awalnya dicetak dalam bentuk hard file menjadi bukti elektronik, itu memang harus dilakukan secara timbal balik menurut saya. Artinya infrastruktur di Mahkamah Konstitusi disiapkan, hukum acaranya disiapkan, dan akses terhadap penyelenggara pemilu, akses terhadap peserta, dan akses terhadap stakeholders yang akan punya kepentingan untuk bersidang di Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemilu, itu juga mesti disiapkan. Nah, makanya tadi seperti yang Mas Heroik bilang, soal rekapitulasi elektronik misalnya, nanti dokumen hasil rekap itu kan berbentuk elektronik, nggak dicetak lagi misalnya. Pertanyaan sederhananya misalnya, bagaimana seluruh peserta pemilu bisa mendapatkan dokumen itu? Aksesnya lewat apa? Lewat apps kah? Atau lewat SMS kah? Lewat email? Atau lewat platform percakapan? Atau apa? Itu kan harus dipikirkan. Bagaimana cara memberikannya? Ataukah cukup dengan mengumumkannya saja di sebuah situs atau platform, dan ketika situs atau platform itu sudah menampilkan dokumen itu, dianggap semua orang mengetahuinya dan siapa saja bisa mengakses dan mengunduh dokumen itu. Nah, itu satu hal catatannya. Tetapi kan tidak cukup sampai di sana saja. Nanti proses di MK-nya bagaimana? Agar kemudian dokumen yang sudah ditampilkan secara elektronik oleh penyelenggara pemilu, sudah diakses secara elektronik oleh teman-teman peserta pemilu, itu tidak perlu dicetak. Kalau kemudian dokumen itu dicetak dan dibawa ke MK, ya itu masih sama saja menurut saya. Tapi bagaimana juga dipersiapkan infrastruktur di MK untuk kemudian menampilkan bukti itu secara elektronik, dan yang paling penting dua hal menurut saya Mas Rewi. Satu, validitasnya, yang di dalamnya tentu ada alat verifikasi. Yang kedua, trust. Dan ini saling berhubungan keduanya. Ketika validitas dan kemudian alat verifikasi bahwa dokumen ini adalah dokumen yang original, dokumen yang terjaga, maka trust akan tumbuh. Nah, ketika trust akan tumbuh, trust dari peserta, trust dari penyelenggara, trust dari publik, maka kita bisa pelan-pelan mulai bergeser ke sana. Nah, oleh sebab itu tidak bisa terburu-buru menyiapkan ini menurut saya. Kalau kita ingin cepat untuk bisa bergeser dan menuju ke sana, ya kita harus mulai dari sekarang untuk kemudian menggeser proses pengajuan bukti secara secara konvensional ini untuk kemudian digeser menjadi bukti elektronik. Nah, ini yang harusnya mulai dipersiapkan. Ini kan kita punya momentum pembahasan undang-undang pemilu, ada juga pembahasan undang-undang MK, ada banyak lagi meskipun ada banyak kontroversi di dalamnya, meskipun yang dibahas itu bukan hal yang penting, dan menurut saya ini yang mesti diingatkan kepada pembentuk undang-undang. Jadi kita menyisakan banyak persoalan di kerangka hukum, yang dimana dalam kerangka hukum itu perlu banyak hal yang disisipkan untuk menjawab tantangan zaman, dan juga menyederhanakan dan mengefisienkan proses pelaksanaan pemilu, khususnya penyederhanaan proses pembuktian perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Jadi kira-kira begitu. Jadi harus timbal balik dan harus betul-betul komprehensif untuk kemudian menyelesaikan persoalan ini. Kalau hanya KPU misalnya yang didorong untuk menggunakan e-rekap, sementara tidak ada sinkronisasi terkait dengan dampak ikutan dari penggunaan e-rekap itu, misalnya dampaknya ke peserta, dampaknya ke publik,
dampaknya ke lembaga peradilan, ya menurut saya kita masih separuh-separuh untuk kemudian menata ini. Ya, itu kira-kira. Oke, Mas Fadli, ini ada tambahan sedikit Mas dari Mas Muhammad Rizal Fajri Haryunda. Tapi apakah dokumen elektronik bisa dikatakan valid, Mas Fadli? Proses verifikasinya bukannya harus menunjukkan dokumen cetak juga? Nah, atau sebetulnya dokumen elektronik itu secara spesifik sudah jadi alat bukti tanpa perlu ada dokumen cetaknya, Mas? Kita kan punya undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Itu kan sebetulnya paradigma undang-undang itu ingin mengikuti perkembangan zaman bahwa transaksi elektronik, aktivitas-aktivitas warga negara yang itu dilakukan dalam bentuk elektronik, dalam bentuk digital, itu ingin diakomodasi. Tapi justru kan undang-undang ITE ini jadi salah arah kan, malah sering digunakan untuk mengkriminalisasi orang-orang yang kemudian berbeda pendapat, justru malah bergerak ke arah yang sebaliknya lah. Nah, makanya saya mengatakan perlu kerangka hukum yang jelas, perlu hukum acara yang jauh lebih clear untuk mengatur semua ini. Kalau kemudian hukum acaranya sudah ada, dan tentu saja hukum acara itu dibasiskan dari sebuah kerangka atau naskah akademis yang dikaji secara filosofis, secara sosiologis, secara yuridis, yang tentu akan jadi pedoman untuk para pembentuk undang-undang, ahli dan pakar untuk merumuskan ini semua. Nah, makanya tadi kan isunya kita ingin menggeser paradigma pembuktian secara konvensional kepada pembuktian secara elektronik. Bahwa ada piranti-piranti hukum dan piranti-piranti penyesuaian kebiasaan kita yang mesti disesuaikan, ya itulah pekerjaan rumahnya. Nah, ini yang kemudian tidak bisa disiapkan terburu-buru seperti yang tadi saya sampaikan. Oke. Baik, Mas Fadli. Nah, silakan Ibu Bapak kalau ada yang mau bertanya lagi atau menanggapi atau mau sharing pengalamannya berkaitan dengan persisian hasil pemilu dalam konteks ini, dalam konteks manajemennya untuk mempersiapkan persisian hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Silakan Ibu Bapak jika ada yang mau menanggapi atau punya sharing pengalaman dan bertanya. Nah, ini ada dari Mas Ahorin Sis Madiun. Nah, izin bertanya apakah payung hukum terkait IREKAP ini sudah masuk dalam kajian atau bahkan sudah RUU di parlemen, mengingat pengalaman kami di pemilu 2019 kami masih banyak mengalami kendala, padahal teman-teman PTPS hanya sekedar memfoto C1 plano. Nah, sejauh ini Pak masih kalau kita lihat di undang-undang rancangan undang-undang pemilu yang versi 6 Mei, IREKAP itu belum diatur secara spesifik, tapi itu hanya copy paste dari Undang-Undang 10 2016 yang mengatur ketentuan penggunaan perangkat elektronik untuk pemungutan dan penghitungan suara. Nah, betul sekali Pak, tentunya ketika mempersiapkan rekapitulasi elektronik ini harus berkaca pada evaluasi pengalaman pemilu sebelumnya dan juga catatan-catatan persoalan pemilu sebelumnya. Nah, sebetulnya soal spesifik bagaimana penggunaan IREKAP dan persiapannya, kita sudah bahas Pak Ahorin, nanti bisa dicek di YouTube Perludem. Kita bahas waktu itu khusus sesi mengenai rekapitulasi suara elektronik seperti itu. Nah, berikutnya Ibu Bapak kalau ada yang mau bertanya lagi atau mau menanggapi, saya persilahkan. Silakan Ibu Bapak kalau mau sharing pengalamannya. Nah, Pak Damang, apakah wajib ambang batas persisian itu dalam sengketa persisian hasil pemilu kepala daerah? Nah, Mas Fad, silakan Mas Fad. Nah, kalau kita lihat kan di Undang-Undang Pilkada ada ambang batas syarat yang harus dipenuhi ketika ingin mengajukan persisian hasil di Mahkamah Konstitusi. Gimana Mas Fad? Ya, konteks wajibnya tentu bisa dilihat dari berbagai perspektif ya. Kalau kita hanya bicara soal apakah sekarang ada ketentuan untuk mengajukan perselisihan hasil dengan ambang batas tertentu, ya tentu wajib, karena ketentuan itu masih berlaku di dalam Undang-Undang Pilkada. Bahkan pernah beberapa kali ketentuan itu diuji ke Mahkamah Konstitusi, MK mengatakan itu sebagai sebuah open legal policy dari pembentuk undang-undang. Tetapi dalam praktiknya, kita melihat bahwa MK sendiri kemudian mulai membuka kemungkinan
permohonan-permohonan yang secara kuantitas hasil pemilihannya itu di luar ambang batas, itu ambang batas itu dipertimbangkan kemudian ketika pokok perkaranya juga sudah dipertimbangkan. Dan tentu ini harus ada kualifikasi khusus yang bisa dijadikan itu sebagai sebuah alasan kenapa kemudian ambang batasnya dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara. Nah, salah satunya adalah ketika MK melihat ada indikasi kalau kemudian pokok perkaranya tidak diperiksa dan hanya melihat perselisihan hasil berdasarkan bukti-bukti awal yang diajukan, itu tidak akan mengungkap hal-hal yang penting untuk dijawab di dalam sebuah perselisihan hasil. Nah, meskipun ini sifatnya masih case by case ya. Saya ingat salah satunya perkara di Kabupaten Tolikara, Papua, itu kan secara ambang batas kan tidak terpenuhi. Ini Pilkada 2017 ingat saya. Tapi ketika itu MK tidak memutus perkara ini di dismissal proses atau tidak menyatakan permohonan ini tidak dapat diterima karena ambang batas selisihnya tidak terpenuhi. Permohonannya diperiksa di pembuktian karena ada indikasi yang sangat jelas dari permohonan tersebut bahwa ada persoalan dalam pelaksanaan pilkadanya. Nah, ini kita masuk yang ketiga. Bagaimana sebaiknya? Dan menurut saya memang kualifikasi untuk kemudian menentukan dalam permohonan-permohonan dan situasi seperti apa MK bisa kemudian membagi permohonan yang ambang batasnya langsung dipertimbangkan di awal, ambang batasnya langsung nanti diputus di ujung saja. Ini harus dijelaskan sebetulnya dalam hukum acara MK. Dan sebaiknya memang proses pemeriksaan pendahuluan yang akan menentukan ini. Ini sih PR ke depan juga sih menurut saya untuk kemudian memastikan hukum acaranya bisa berjalan lebih fair. Nah, ini sebetulnya ada lanjutannya nih dari Pak Damang, Mas Fad. Nah, dalam kasus-kasus apa saja yang memungkinkan kita bisa menerobos ambang batas itu. Kami seperti yang tadi Mas Fadli bilang gitu, ada beberapa kasus perselisihan yang kemudian dipertimbangkan di akhir. Nah, sejauh pandangan Mas Fadli ini, sejauh ini seperti apa sih pertimbangan MK untuk dalam... Kalau supaya sekalian dijawab, Mas. Iya, kalau yang di Pilkada Sampang yang diulang semua itu kan, kalau tidak salah bukan masalah perselisihannya, tapi masalah DPT. Itu gimana, Mas, dalam tinjauan hukumnya itu? Karena kan akhirnya diulang bukan karena perselisihan, tapi yang saya baca karena saya belum di KPU itu hari, itu lebih pada terkait dengan soal data pemilih. Mungkin perlu Dem atau Pak Padli secara khusus sudah mengamati soal di putusan MK untuk mengulang semua pilkada di Sampang. Terima kasih. Ya, silakan Mas Fad. Seingat saya waktu di Sampang itu problemnya adalah soal daftar pemilih tetap ya. Artinya ada hal yang sangat terang di mana jumlah total suara sah itu di beberapa kecamatan atau di beberapa wilayah itu melebihi dari DPT-nya yang ada. Seingat saya waktu itu Pak ya, tapi saya tidak ingat persis nih. Tapi problemnya problem DPT. Di Tolikara juga problemnya problem DPT waktu itu karena ketika MK mendengarkan permohonan itu dan memeriksanya di pemeriksaan pendahuluan, ada persoalan daftar pemilih yang sangat krusial dan tidak rasional ketika proses itu disampaikan. Nah, makanya di dalam proses itu KPU juga mengatakan ketika itu kami menyerahkannya kepada mahkamah untuk memutus ini karena KPU pun juga mengakui bahwa ini ada persoalan. Seingat saya itu Bu Ida ya yang menyampaikan waktu itu. Jadi problemnya problem DPT dan itu akan berpengaruh kepada hasil pemilu kan. Nah, makanya itu bisa jadi salah satu indikasi atau indikator untuk kemudian bisa menunda pemberlakuan ambang batas. Baik, terima kasih Mas Fad. Karena konteks DPT ini kan akan mempengaruhi jumlah pemilih dan juga perolehan suara ya Mas Fad. Sehingga perlu berbanding lurus antara jumlah DPT dan juga jumlah suaranya. Ya, betul Pak Damang. Seperti yang diungkapkan Mas Fadli tadi, ada beberapa case di Pilkada Yapen, Tolikara bisa diterobos karena
kalau ada keadaan tidak normal. Nah, maksudnya gimana nih, Pak Damang mungkin bisa sharing juga keadaan tidak normalnya seperti apa, biar kita bisa sharing diskusi bareng-bareng. Silakan Pak Damang. Mau sharing langsung Pak Damang? Oke, mungkin yang lain dulu sambil menunggu Pak Damang nanti bisa sharing langsung dengan kita. Oke. Oh, salah satu contohnya menurut Pak Damang misalnya ada putusan Panwas yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU. Ini salah satu bentuk contohnya seperti itu Ibu Bapak sekalian. Nah Ibu Bapak sekalian silakan kalau ada yang mau bertanya lagi, sharing atau berpendapat lain, saya persilahkan. Kita masih punya cukup waktu. Baik Ibu Bapak, kalau memang tidak ada, Mas Fadli. Halo Mas Fadli. Ya. Nampaknya ini tidak ada lagi dari Ibu Bapak yang mau bertanya atau mau sharing. Sekali lagi saya buka kalau Ibu Bapak mau bertanya atau sharing pengalamannya atau punya pendapat lain berkaitan dengan hal apa saja yang kemudian perlu dipersiapkan berkaitan dengan perselisihan hasil pemilu di MK. Baik, nampaknya tidak ada nih Mas Fad. Kita cukupkan saja Mas Fadli atau gimana? Cukup kayaknya, udah. Oke. Baik, Ibu Bapak, kalau memang sudah tidak ada yang bertanya lagi atau mau sharingnya, nah Pak Damang masih yang perlu dipersiapkan rekomendasi Panwas. Oke. Pak Damang mau sharing sebelum kita tutup, Pak Damang? Oke, nah mungkin nanti ini dalam konteks penegakan hukum pemilu ya Pak Damang, di spesifik bahasan soal perselisihan hasil pemilu, hal-hal apa saja yang kemudian perlu dipersiapkan, nanti Pak Damang bisa sharing dan diskusi dengan kita berkaitan dengan hal tersebut. Nah, baik Ibu Bapak, jika memang tidak ada lagi yang ingin disampaikan atau ditanyakan, saya kira kita cukupkan pada siang hari ini. Nanti kita akan ketemu lagi di hari Jumat, di kelas virtual Perludem berikutnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Bapak atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai ketemu di hari Jumat mendatang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.